Ya, saya lanjutkan lagi ya. Lihat ya. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Jadi sekarang saja kita sudah sebenarnya menggunakan salah satu software, yaitu adalah Skype. Skype itu software atau perangkat lunak yang membantu kita bisa melakukan pertemuan secara virtual. Nah, menggunakan internet, kita harus install di laptop atau komputer masing-masing ataupun di handphone. Kemudian nanti kita bisa bertemu secara virtual. Itu merupakan salah satu software ya, jadi software. Jadi apa itu software? Nah, software itu adalah produk. The product that software professionals build and then support over the long term. Jadi sebuah produk yang profesional, yang dibangun secara profesional dan mensupport untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bukan hanya sekali pakai. Bukan hanya cuman sebentar, bukan hanya 2 minggu, hanya 3 hari gitu. Enggak. Tapi untuk mensupport jangka waktu yang lama. Dari dulu, misalnya dari dulu kan kita mungkin Microsoft Word itu dari dulu dari kalau zaman saya sekolah ya, zaman saya SMP itu mulai baru kenal yang namanya komputer gitu. Itu sudah ada yang namanya Microsoft Word. Udah disuruh ngetik-ngetik tapi nggak tahu, pokoknya ketik-ketik aja. Misalnya disuruh bikin surat, udah bikin doang ngetik. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu tetap digunakan untuk ini ya, pengetikan atau membuat sesuatu atau membuat laporan atau membuat apapun itu menggunakan Microsoft Word. Senang banget tarik-tarik gambar dan lain-lain. Nah, itu dibangun secara profesional, bukan hanya dan dimaksudkan atau ditujukan untuk penggunaan yang jangka panjang. Bukan hanya software itu dibuat cuman untuk 1 minggu, cuman untuk 3 hari, itu bukan software gitu, cuman software yang dibuat cuman sebentar dan hasilnya nanti fail, gagal, itu termasuk software yang gagal. Tapi kalau software yang sebenarnya itu adalah software yang bisa mensupport jangka panjang. Mungkin kalau dulu ya versinya apa ya, versi yang Word-nya dulu mungkin masih saya nggak tahu versi dulu itu masih yang jadul sekali. Kalau sekarang kan sudah lebih ringan, kemudian sudah lebih apa ya, lebih enak melihatnya. Kalau dulu saya nggak tahu lah versinya versi berapa, sudah sekarang versi 10, versi 11 lah segala macam gitu. Nah, itu adalah software. Nah, software itu adalah sebuah instruksi komputer program yang dieksekusi. Nah, yang dieksekusi berdasarkan fitur dan fungsi dan performanya. Jadi software itu terbagi menjadi 3. Ada instruksinya, atau jadi di dalam software itu sudah ditanam istilahnya. Sudah ditanam kode-kode program. Nah, kode-kode program ditanam, kemudian dieksekusi, dijalankan, sehingga menghasilkan software. Dan di dalamnya juga ada data struktur, ada data-data yang sudah tersimpan that enable the program to adequately store and manipulate information. Jadi di dalam software itu sudah ada data yang tersimpan dan nanti akan dibangkitkan lagi untuk misalnya mau diubah, mau diperbaikin, mau diganti, mau dihapus, dan dia mau ditambah dan segala macam untuk manipulasi. Dan documentation that describes the operation and use of the program. Dan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana cara program ini bekerja gitu. Jadi software itu bukan hanya pertama, bukan hanya dari sisi codingnya saja ya, kita ngomongin codingnya ya, karena di dalam software di belakangnya ini adalah software yang jadi, yang kita lihat misalnya PowerPoint ini adalah software yang jadi.
Tapi bagaimana membuat software yang PowerPoint ini di belakangnya ada kode-kode. Ada kode-kode yang membentuk sehingga kode-kode tersebut dieksekusi sehingga menghasilkan perangkat lunak yang seperti ini, sehingga menghasilkan software yang bisa digunakan oleh orang luar. Tapi kalau misalnya, kalau dulu mungkin saya nggak tahu zaman kalian, kalau zaman saya dulu masih kenal yang misalnya namanya command prompt. Jadi kami buka apa ya? Buka beberapa software itu lewatnya command prompt. Jadi ketik-ketik baru klik enter baru kebuka gitu. Nah, kalau sekarang kan tinggal klik 2 kali jalan ya. Beda beda zaman memang. Nah, kalau dulu kan masih masih apa ya? Memang masih bahasa mesin. Nah, jadi dari bahasa mesin yang hardware itu tidak kenal sama yang namanya bahasa manusia. Kita suruh, "Hey, ini tolong." Kan kalau misalnya klik home gitu, klik home di sini ya, misalnya saya klik home, maka dia paste. Kalau kita cut, oh berarti potong. Misalnya new slide, oh berarti saya mau bikin slide baru. Tapi kalau di dalam software, dia nggak kenal yang namanya new slide itu apa. Tapi di dalam satu tombol dari new slide ini, ada kodenya yang meminta agar si mesin itu membuat membuat new slide ini. Ada kodenya. Jadi itu ada instruksinya. Ada instruksi dari program yang dieksekusi untuk menghasilkan fungsi-fungsi yang bisa dihasilkan oleh perangkat lunak. Jadi setiap tombol-tombol yang ada di sini ini memiliki fungsi-fungsi sendiri atau memiliki kode-kode sendiri. Misalkan bring forward. Apa kodenya? Ada kodenya. Nanti menghasilkan dia bisa melakukan apa? Nampilin tulisan di depan ya, lebih depan lagi. Nah, gitu. Atau ngubah warna aja, misalnya ngubah warna seperti ini. Ini ada kodenya sendiri. Dia nggak tahu, misalnya program itu nggak tahu dengan bahasa manusia. Dia nggak kenal sama bahasa manusia. Hai program, ubah jadi warna merah. Nggak tahu, nggak akan berubah dia. Kecuali di belakangnya sudah kita tanam. Kita tanam bagaimana caranya agar si mesin tadi mengubah tulisan kita menjadi warna merah. Jadi software itu terdiri dari ada instruction atau ada kodenya. Gitu. Kemudian ada data struktur, ya, ada struktur data atau data-data yang tersimpan, ya, data-data yang tersimpan. Misalnya seperti ini yang saya bilang tadi format. Di sini kan ada menyimpan data nih. Ada yang gambarnya seperti ini, ada warna merah, ada warna di dalamnya warnanya apa ini coklat ya, kemudian dengan tebalnya sampingnya sekian, ini sebenarnya nyimpan data ya, mereka nyimpan data. Ataupun misalnya nyimpan data ini warna ini sebenarnya di dalamnya itu adalah data. Selain kode tadi ada datanya, data yang sudah tersimpan untuk warna putih RGB-nya berapa, red, green, blue-nya berapa. Kemudian untuk warna hitam, red, green, blue-nya berapa? RGB-nya tersimpan. Ini tersimpan. Ini adalah sebuah data. Mungkin nanti data-data itu bisa kita manipulasi. Misalkan kalau yang ini kita nggak bisa ubah ya. Misalkan kalau apa ya? Misalnya software atau perangkat lunak untuk sistem akademik. Sistem akademik ataupun e-learning yang tadi. E-learning tadi kan datanya kalau saya dosen saya bisa ngubah kan. Saya bisa minta kalian untuk tambahkan, saya bisa tambahkan, misalnya tambahkan instruksi untuk kalian ngumpul tugas, terus bikin yang daftar hadir, bisakah saya hapus misalnya. Oh, mahasiswa ini kayaknya bukan mahasiswa saya deh. Saya hapus. Kemudian, oh ini yang mahasiswa saya tambahkan. Nah, itu akan adalah data yang bisa kita manipulasi, yang sudah tersimpan dalam program. Jadi program itu bukan hanya sekedar kode untuk menampilkan apa namanya fitur dan fungsi-fungsinya, tapi juga dia ada datanya, data yang tersimpan untuk dimanipulasi, yang bisa diubah. Kalau misalnya dimanipulasi informasi itu, kalau di apa namanya di komputer biasanya ngomongnya CRUD, create, read, update, delete. Nah, bisa ditambah, bisa dibaca,
bisa update, dan juga bisa di-delete. Jadi data itu bisa di 4 ini, create, read, update, delete. Nah, kemudian selain data yang tersimpan, dia ada dokumentasi yang mendeskripsikan operasi dan digunakan untuk program. Jadi perangkat lunak itu bukan hanya perangkat lunak, misalnya nih software PPT ini. Perangkat lunak itu jadi tapi nggak ada dokumentasi atau tidak ada tidak ada misalnya versi pertama, versi kedua, versi ketiga, versi keempat, dan sampai versi sekarang. Contohnya si PPT, mereka ada dokumentasi. Mungkin versi pertama ya versi 00 misalnya, anggap aja ya nomornya. Versi 00. Sekarang PPT sudah 2010, mungkin 2020 sekarang, saya nggak tahu lagi itu. Untuk Microsoft ya, Microsoft Office ada yang 2007, 2010, 2012, 2000 nggak tahu sekarang terbaru, saya nggak mengikutin lagi perkembangannya. Itu ada dokumentasinya semua. Nah, itu terdokumentasi dengan baik sehingga nanti dia bisa terus berkembang gitu. Tidak hanya, makanya dia selalu mensupport over the long term. Jadi dia selalu mensupport sampai waktunya yang lama, kan hanya sekedar sebentar aja. Jadi ketika dia nanti kan ada perbaikan software itu. Oh, kenapa kalau saya klik ini kok lama banget ya? Terus kalau saya klik ini kok nggak keluar? Itu kan nanti ada perbaikan. Nah, itu menjadi versi-versi nanti. Tapi ketika membuat versi, kita harus mendeskripsikan dokumennya juga sehingga nanti ketika kita ubah, kita nggak kesulitan lagi. Gitu. Ini adalah software. Jadi ya, software itu bukan hanya tentang kode, tapi di dalamnya juga ada data dan juga ada yang namanya pendokumentasian untuk software itu sendiri. Oke. Software produk. Jadi ada dua macam ya, dua macam software produk. Ada yang untuk orang banyak dan ada yang khusus untuk beberapa orang saja. Nah, kalau yang untuk orang banyak itu namanya generic product. Ya. Generic product, stand-alone system that market and sold to any customer. Jadi bebas diperjualbelikan, siapapun boleh beli, siapapun boleh pakai, ya. Dan dia berdiri sendiri. Misalnya contohnya kayak software ini Microsoft Office ini, ya. Jadi kalian bisa beli, bebas, semua orang bisa beli. Kemudian bisa install sendiri dan bisa dikerjakan sendiri. Contohnya nih, software sasi editing, grafik, project management tools, dan lain-lain ya. Untuk beberapa kebutuhan lainnya, misalnya Skype, seperti itu kita butuh Skype. Kalian kalau sekarang mungkin kalau Skype free ya, kalau misalnya mungkin ada perbaikan atau ada update, menggunakan Skype yang beli gitu. Nah, itu tapi bisa orang sendiri-sendiri. Itu yang namanya generic product. Untuk produk yang memang dikhususkan untuk semua orang. Nah, ada satu lagi customized product yang hanya untuk spesifik orang, spesifik customer yang memiliki. Contohnya nih, embedded control system, air traffic control. Kalau yang di pesawat-pesawat itu kan pakai air traffic ya. Kemudian traffic monitor system. Kalau kita sebagai mahasiswa, saya juga sebagai dosen, ya buat apa saya mau install air traffic control kan gitu. Nggak ada kerjaan, sedangkan kerjaan saya tidak mensupport yang seperti ini gitu. Jadi kalau yang seperti yang embedded control system, air traffic, traffic monitoring itu memang mungkin digunakan untuk orang-orang yang berkecimpung di bidangnya gitu. Hanya untuk beberapa orang saja, tidak untuk digunakan oleh semua orang. Kalau kita ya makanya kalau saya mikirnya, kamu mau beli nggak untuk air traffic control atau kamu mau menggunakan software untuk air traffic control? Buat apa ya gitu. Nah, karena memang itu software yang dirancang hanya untuk beberapa orang saja yang spesifik. Jadi ada dua macam produk ya softwarenya. Ada yang untuk orang banyak dan ada beberapa yang produk yang hanya dikhususkan untuk spesifik customer saja atau beberapa orang saja. Itu adalah software produk. Nah, kenapa sih
Kenapa sih software itu penting? Kenapa perangkat lunak itu penting? The economies of all developed nation are depend on software. Jadi karena kita berkecimpung, katanya kita dunia ini adalah dunia, kita adalah dunia milenial, ya, milenial yang tidak lagi banyak menggunakan kertas, katanya gitu. Tidak lagi banyak memakan kertas, jadi semuanya tersimpan di dalam mencari informasi pun kita tidak lagi membaca buku, tapi kita sudah lewat internet, Google sana, Google sini, keluar semua informasinya. Nah, karena kita mengacu ke sana, jadi kita ketergantungan, jadi ketergantungan terhadap software. Kemudian, more and more system are software control. Kayak kita sekarang. Kalau kita di masa pandemi seperti ini, kita kan tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Jadi kita membutuhkan yang namanya software untuk mendukung kan, nggak mungkin kita stop hanya sampai karena pandemi kita nggak bisa kuliah, ya udah stop, terus mati langkah, nggak mungkin gitu. Jadi karena memang kebanyakan software sekarang sistem sekarang sudah dikontrol oleh software, ya, baik dari segi transportasi, medical, telekomunikasi, militer, industri, entertainment, semuanya sudah pakai software. Mau software yang dari kayak kalau kalian TikTok itu software kan sebenarnya. Nah, itu entertainment semuanya sudah dikontrol. Jadi ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya software itu. Software engineering is concerned with theory, method, and tools for professional software development. Jadi untuk rekayasa perangkat lunak, ya, ini khususnya rekayasa perangkat lunak, dia lebih memfokuskan kepada teori. Jadi teori-teori yang dulu itu dipakai, bagaimana metodenya, dan alat apa yang bisa dipakai untuk mengerjakan rekayasa perangkat lunak itu. Untuk pengembangan software yang profesional. Ya, jadi yang kita bilang tadi bahwa software yang bisa hidup lama. Software yang bisa hidup lama bukan hanya software yang misalnya saya bisa saja banyak sekali mahasiswa itu kita minta tolong bikin software kalkulator, ya, paling gampang aja kalkulator. Gampang kan? Kalkulator. Bisa, semuanya bisa. Tapi apakah kalkulator itu akan bertahan lama atau enggak? Enggak tahu. Kenapa? Saya bilang belum tentu software kalkulator yang dibikin oleh mahasiswa bisa bertahan lama. Karena tidak berfokuskan kepada 3 hal ini. Teori, metode, dan toolsnya. Hanya asal bikin saja, asal coding saja, pokoknya jadi kalkulator. Saya nggak peduli misalnya ada yang salah, misalnya biasa kan kita salah ketik, ya, misalnya bikin kode itu ada salah ketik, nggak peduli sama yang namanya teori, metode, sama tools, itu nggak peduli, sehingga softwarenya berlangsung ya sebentar gitu. Jadi kenapa software, atau kalau ini lebih tepatnya kepada rekayasa perangkat lunak itu penting, karena itu tadi, karena lebih berfokus kepada teori, ya, teorinya apa kita gali dulu untuk membangun sebuah software itu kita gali dulu. Kemudian metodenya atau fungsinya apa saja, kemudian alat yang mau kita pakai itu apa saja, sehingga kita bisa menghasilkan software yang lama, yang bisa dipakai orang panjang, lama. Dan expedition on software present certification fraction of GPN, ya, yang bisa dikembangkan oleh seluruh kota atau seluruh negara, ya. Bagaimana ekspedisi atau perjalanan kita untuk menghasilkan software yang bisa dipakai oleh semua orang, intinya, ya, seperti itu. Jadi mengapa software itu penting? Karena itu tadi, karena pertama memang perkembangan zamannya nggak bisa lagi kita lepas dari yang namanya perangkat lunak, ya, jadi kita bisa dibilang ketergantungan gitu, ya. Kemudian ya itu tadi, karena dengan perangkat lunak itu
dengan penggunaan perangkat lunak ya, perangkat lunak yang berkonsen pada teori, metode dan tools sehingga bisa menghasilkan software yang lama dan bisa menyebar ke seluruh negara. Tuh. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah software, perangkat lunak. Perangkat lunak ini pada saat pembuatan perangkat lunak, lagi-lagi saya bilang perangkat lunak itu bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar bikin program, bikin perangkat lunak, bikin software, selesai. Bukan hanya sampai sekedar bikin aja sudah. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada, kalau dalam konsep rekayasa perangkat lunak itu ada tiga yang saling keterkaitan untuk pembuatan software. Yang pertama itu adalah ini people, kedua time, ketiga budget atau cost di sini. Jadi ada tiga, orangnya, waktunya, kemudian ini biayanya. Ya, ketiga ini saling keterkaitan atau saling ketergantungan. Kenapa dibilang ketergantungan? Karena membuat software, kalau misalnya mahasiswa membuat software ya mungkin untuk tugas akhir ya, tugas akhir oke lah bisa dia sendiri, dan tidak mengeluarkan biaya karena dia bikin sendiri. Tapi masih butuh waktu kan? Ketika kalian membuat tugas akhir, kalian kan diminta untuk ada penjadwalan pada saat proposal, ada penjadwalan. Berapa lama kalian bisa menyelesaikan program ini? Atau berapa lama kalian bisa menyelesaikan perangkat lunak ini? Atau berapa lama kalian bisa mengerjakan atau menyelesaikan uh, tugas akhir ini? Gitu. Nah, itu sudah termasuk time. Waktunya berapa lama? Nah, berapa lama? Tapi orangnya berapa? Ya, orangnya satu dan cost-nya nggak ada. Tapi ketika kita membuat software yang sesungguhnya, software yang seperti anggap aja kayak Microsoft ini nggak mungkin satu orang yang mengerjakan. Pasti dia berupa grup. Jadi nanti kalau misalnya dalam pengembangan perangkat lunak itu ada yang namanya dari sisi customer, ada yang sisi developer. Customer itu orang yang minta dibuatkan. Developer itu orang yang akan mengembangkan perangkat lunak. Nah, orang yang akan mengembangkan perangkat lunak ini bukan bekerja sendirian, tapi ada beberapa orang. Nah, beberapa orang ini kan tentunya berpacu pada berapa lama pengerjaan perangkat lunaknya. Misalkan yang minta perangkat lunak si developer minta waktunya pengerjaannya misalkan 1 bulan. Harus selesai dalam waktu 1 bulan. Karena bulan depan kami mau launching, misalnya pengerjaan website aja. Bulan depan kami mau launching website ini, berarti waktu kalian hanya 1 bulan. Oke, dari customer mereka bilang program itu harus selesai 1 bulan. Mereka nggak tahu kan? Kita dari sisi developer. Dari sisi developer 1 bulan untuk mengerjakan website apa ya? Misalnya website sistem informasi perpustakaan. Sanggup nggak? Berapa orang yang harus saya hire untuk menyelesaikan perangkat lunak ini? Berapa orang? Kita harus cari tahu dulu. Oh, kalau waktu 1 bulan untuk menyelesaikan perangkat lunak ini, untuk perpustakaan misalnya kita butuh 5 orang. Nah, 5 orang ini waktunya 1 bulan. 5 orang ini kan mau digaji. Gak mungkin kan minta tolong aja. Mau digaji. Dan untuk pengembangan perangkat lunak ada budgetnya, ada cost-nya. Seperti itu. Jadi ada apa namanya? Cost untuk pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nah, tunggu sebentar ya.
Oke. Sorry ya, sebentar tadi ada telepon. Oke. Nah, di sini jadi pengembangan perangkat lunak itu butuh yang namanya biaya juga atau cost. Jadi ke beberapa orang tadi yang people tadi yang kita hire, kita mau bayar. Dan juga misalkan butuh beli barang. Nah, itu kan butuh biaya juga. Jadi customer akan memberikan berapa cost yang mereka kasih kepada kita. Nah, jadi kebanyakan cost ini yang lebih mendominasi di dalam pembuatan sistem dari perangkat lunak. Ya, apalagi tapi software itu lebih besar dibandingkan hardware. Jadi kalau misalnya diminta bikin sistem perpustakaan, tapi kami belum ada komputernya misalnya. Bikin sistem plus komputernya. Nanti sistem itu ada scannernya, misalnya ya, ada bisa ngeprint dan berarti itu beli alat ya. Nah, ketika beli alat itu, harga hardware itu lebih murah dibandingkan untuk bikin sistemnya sendiri. Untuk bikin sistemnya sendiri harganya yakinlah jauh lebih mahal. Untuk bikin softwarenya itu sendiri dibandingkan hardwarenya. Karena software cost more to maintain that it does to develop. Ya, lebih untuk pemeliharaannya. For system with a long life, maintenance cost may be several time deferral cost. Ya, jadi ketika kita membuat pertama kali, jadi yang saya bilang tadi software itu bukan hanya buat satu kali, tapi buat terus-terusan. Yang saya sudah contohkan tadi seperti yang Office ya, Office ini. Dari awal kalian sudah tahu dari dulu sekali ada Microsoft Office versi 0, versi 1. Sampai sekarang sudah 2016, 2010, 2012 dan segala macam lah. Nah, itu kan pembuatan di awal itu pasti software perangkat lunak yang dibuat biayanya pasti lebih kecil. Biaya yang digunakan itu pasti lebih kecil. Misalnya, anggap saja perangkat lunak untuk Office tadi pembuatannya misalnya 1 bulan. Kemudian butuh 5 orang. Biaya yang dikeluarkan misalkan 10 juta. 10 juta. Tapi ketika perbaikan ini nanti ada bug dan segala macam. Bug itu kalau misalnya crash atau segala macam ya, ini nggak bisa diklik. Terus misalnya ada penambahan fitur-fitur yang baru gitu. Mungkin kalau Office dulu dia hanya cuma ngetik-ngetik aja, nggak ada tambahan gambar, bisa nambahin gambar. Terus nanti bisa nambahin gambar apa kan? Oh, sorry ya. Oh iya, sorry, share screen-nya hilang. Belum saya klik. Kehilang tadi ya. Karena terhold. Sudah masuk ya? Oke. Jadi ketika di awal tadi pembuatan Office tadi yang cuman sekedar saja itu membutuhkan biaya yang kecil pasti. Nanti ketika ke depan, loh kok Office-nya cuman bisa ngetik-ngetik aja. Gimana? Bisa nggak kalau misalnya ditambahin gambar? Itu butuh biaya lagi kan. Kemudian, oh bisa nggak sih bisa ditambahin tabel? Butuh biaya lagi. Orang lagi yang mengerjakan, biaya lagi. Kemudian mungkin spesifikasi untuk komputernya nambah gitu ya. Nambah karena lebih nambah spek untuk komputernya. Misalnya nggak ditambahin warna, nah itu tambah lagi tambahin VGA, misalnya komputernya itu nambah biaya lagi setidaknya. Terus biaya untuk pembuatan perangkat lunak itu berapa juga? Itu ya, jadi software cost more maintain. Jadi ketika sudah pengembangan atau sudah update itu biayanya lebih besar daripada pembuatan di awal. Daripada dia membuat di awal. Software engineering is concerned. Jadi kenapa nanti ya? Sebenarnya ini juga masuk ke dalam kenapa software engineering itu penting. Karena software engineering itu concern dengan cost efektif. Jadi bagaimana kita membuat software itu biayanya seminimal mungkin
dalam pembuatan perangkat lunak. Karena kalau misalnya kita hanya bikin perangkat lunak saja tanpa menggunakan RPL atau menggunakan metode-metode dalam RPL, biayanya pasti akan lebih tinggi dibandingkan yang biasanya. Seperti itu. Karena cost ini lebih mendominasi pada saat pembuatan perangkat lunak. Untuk cost juga nanti mungkin di sini nggak akan sampai ke sana ya. Untuk cost misalnya membayar 5 orang ini, cara pembayaran 5 orang ini akan ada perhitungannya sendiri. Seperti itu. Itulah rekayasa perangkat lunak. Jadi misalnya orang ini misalnya programmernya dibayar per apa? Per line code kah atau per function kah atau per apalah, itu ada cara perhitungannya sendiri. Kemudian misalnya software ini membutuhkan kemungkinan resikonya berapa besar. Nah, berapa biaya yang bisa harus kita keluarkan untuk penanganan resiko itu. Nah, itu ada perhitungannya sendiri untuk cost. Makanya cost ini lebih mendominasi pada saat pembuatan perangkat lunak. Karena kalau misalnya jadwal udah start kita sampai sekian. Tapi misalnya sudah kita bisa rubah-rubah jadwalnya. Misalnya bisa kita agak percepat, misalnya orangnya juga bisa kita tambah, bisa kita kurang. Tapi kalau cost orang kayaknya agak sulit untuk menambahi gitu. Sehingga bagaimana cara kita membuat cost itu seefisien mungkin dalam pengembangan perangkat lunak. Karena cost ini sangat berpengaruh karena dia punya elemen tadi. Tidak bisa lepas dari 3 elemen tadi. Nah, jadi fitur dari fitur-fitur dalam software itu apa sih? Nah, karena its characteristic that make it different from other thing human build. Jadi agak berbeda ya, Feature of such logical system. Yang pertama, the software is developed or engineered. It is not manufactured in classical sense which has quality problem. Ya. Jadi software itu dikembangkan atau dibangun ya, bukan hanya sekedar berdasarkan masalah aja, misalkan hanya berdasarkan masalah-masalah yang klasik, tapi enggak. Misalnya bikin, oh ya saya mau bikin software apa ya? Software untuk ngecek kipas angin. Hanya bikin itu aja, enggak. Tapi dia benar-benar dibangun. Kenapa harus dibikin software untuk pengecekan kipas angin? Dibutuhkan untuk siapa? Misalnya ada ada dari customer luar. Oh, kalau mengecekkan kipas angin tuh kayak gini. Oh iya, oke. Berarti masalahnya seperti apa dalam pengecekan kipas angin gitu. Jangan hanya sekedar pengen buat aja udah selesai, enggak. Tapi berdasarkan problemnya, berdasarkan masalah apa yang ada untuk pengecekan kipas angin. Misalnya kalau di bidang kesehatan gitu, mau membuat perangkat lunak untuk mengecek orang ini sakit demam atau enggak. Nah, hanya bikin itu aja, tapi buat apa? Masalahnya di mana? Di situlah untuk pengembangan software, bukan hanya sekedar bikin selesai, enggak. Tapi penggalian masalahnya itu. Ya, penggalian masalah. Kenapa kita harus bikin? Mungkin nanti mempermudah dari dokter untuk mengecek. Oh, misalnya gejalanya apa? Gejalanya ini sehingga orang ini bisa dinyatakan demam flu. Oh, ini nggak bisa dinyatakan demam flu. Oh, ini orang ini mungkin dengan demam flu, kan mungkin saya nggak tahu juga, ada beberapa tingkatan. Ada yang flu berat, ada yang flu ringan mungkin ya, ada yang flu sedang gitu. Jadi nanti ketika orang flu berat, oh ini obatnya bisa kamu bisa minum obat ini, cara penanganannya seperti ini. Nah itu. Jadi bukan hanya saya mau bikin software yang untuk ngecek orang flu atau enggak. Udah. Tapi gimana? Apa masalahnya, kenapa, untuk apa software itu dibuat? Itu yang lebih logik dari pembuatan software, ya. Nah, software doesn't wear out, but is deteriorates due to change. Jadi bukan hanya sekedar dipakai aja, tapi akan diubah ke depannya, ya.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, lagi-lagi kayak Microsoft ini ya, dia bukan hanya sekali pakai, tapi dia akan terus berkembang apa ya, selalu mengupdate sehingga orang juga suka makainya. Kalau mungkin sekarang mungkin belum ada yang bisa mengalahkan Microsoft Office ini gitu. Ya, mungkin walaupun ada tapi ya kita masih milih karena dari dulu udah enak makainya, ya udah pakai Microsoft Office terus gitu ya. Karena dia selalu mengikuti perkembangan zaman juga. Dan also in the industry is moving toward component based construction. Jadi most software continues to be custom built. Ini lagi-lagi sama ya. Jadi kita akan membuat perangkat lunak itu yang apa ya, disesuaikan dengan keinginan dari customer juga, sehingga dibuat berdasarkan custom. Jadi ya itu tadi keinginan dari si pengembang atau si pemakai ya. Encapsulate data into software parts of reuse by different programs. Contohnya graphical user interface, window, pull down menus dan lain-lain. Jadi bagaimana mereka pengennya untuk software itu bagaimana sih? Jadi itu adalah fitur-fiturnya. Jadi yang pertama, software pembuatan software bukan hanya sekedar pengen buat, tapi kita menggali masalahnya untuk software itu apa, kemudian dia software itu harusnya selalu berkembang dan dibuat sesuai dengan keinginan dari si customer. Mereka pengennya bagaimana? Ya, jadi custom build. Ini adalah fitur-fitur yang ada dari software. Nah, ini kurva dari software ya. Jadi ada failure rate, ada time, ada ideal curve-nya. Jadi ideal curve-nya seperti ini, kemudian ada actual curve-nya seperti ini dan perubahannya. Jadi dia selalu berubah ya. Kalau bisa kegagalan, rata-rata kegagalannya itu makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Waktunya juga makin lama makin panjang digunakan. Ini ya, kalau ke atas kan makin lama ya gitu. Makin lama makin menunjukkan yang nilai yang kecil seperti itu. Dan dia biasanya selalu ada perubahan. Actual curve-nya seperti ini, perubahan di sini. Nanti increase failure due to failure rate due to side effect. Jadi ketika perubahan pasti akan ada ini ya, pasti akan ada kegagalan atau salah. Jadi ketika kita membuat program atau membuat software itu sendiri, bikin software sudah jadi, terus misalnya bilang ada orang yang pakai, terus kok ini nggak bisa diklik, kita abaikan, itu adalah suatu kegagalan. Jadi ketika kita bikin software, oh ini nggak bisa dipakai, nggak bisa diklik, kita cari, itu adalah kegagalan kita. Nanti seiring bertambahnya waktu, seiring lamanya waktu, software yang kita buat akan semakin baik lagi, semakin failure rate-nya semakin kecil gitu. Nanti akan ada perubahan lagi, kita berubah, pasti ada salah ya. Kalau di dalam software itu biasanya ngomonginnya bug, pasti ada bug, ada kesalahan, udah salah, oke kita perbaikin lagi dan tingkat kesalahannya akan kecil kembali. Terus sampai di ujung, sampai kalau bisa tingkat kesalahannya itu sangat kecil dan selalu dipakai orang. Microsoft Office ini aja selalu melakukan update. Kenapa? Karena nanti biasanya kan kalian sering misalnya ada crash gitu, kalian bisa kasih tahu ke kontak supportnya, kemudian kalian bisa kirim, ini kalau misalnya saya buka ini terlalu lama, misalnya 20 menit saya buka Microsoft PowerPoint-nya kok lama-lama menjadi close sendiri. Nah, misalnya kalian bisa bilang gitu kan sama yang pembuat. Oh, nanti pembuat atau developernya akan menggali ulang. Kenapa ya? Kok bisa ya orang itu ngomongnya 20 menit mati, 20 menit tutup sendiri. Kenapa? Mereka akan menggali. Itu ketika kita bilang itu adalah kegagalan mereka. Atau ada bug-nya.
nanti akan diperbaikin sama mereka. Ketika diperbaikin, dia akan orang akan tetap mengurangi kegagalan atau mengurangi kesalahan, mereka perbaiki. Nanti orang tetap akan menggunakan perangkat lunak yang mereka buat seperti itu. Kalau misalkan kita bilangin, kita diklik di sini, kita nggak bisa, kita kasih tahu ini kenapa ketika, atau misalnya 20 menit, sudah 20 menit lebih kok mati, terus kita ngomong sama developernya, terus nggak diperbaikin, orang males lagi kan pakai software yang kita buat, nggak diperbaikin ini kok sudah males cari yang lain gitu. Orang akan mencari atau melihat software yang lain, sehingga perangkat lunak yang kita buat tidak bisa bekerja atau tidak bisa dipakai lama gitu. Itulah kesalahan dari para developer. Kadang developer itu mengabaikan apa yang menjadi bug mereka, sehingga ya itu tadi, orang akan melihat software yang lain, misalnya kayak apa ya, kebanyakan sih ada beberapa yang sudah dikasih tahu gitu. Biasanya sih kalau misalnya perangkat lunak yang sudah dipakai sekarang itu kayak Skype, itu mereka akan mendengar apa yang menjadi keluhan kita, mereka akan dengar. Tapi ada kebanyakan biasanya dari developer Indonesia yang nggak mau dengar. Pokoknya itu yang paling bagus. Nah itulah suka gagal. Mereka nggak peduli sama komen orang gitu. Makanya mereka gagal. Nanti softwarenya nggak bakal dipakai lagi. Padahal untuk biaya pembuatannya sudah besar, sudah tinggi. Sayang sekali kan. Nah, karena saya cerita sedikit nih, menyimpang dari slide-nya. Karena kalau berdasarkan penelitian ada dari 100% program atau perangkat lunak yang berhasil digunakan atau yang benar-benar berhasil dipakai oleh para customer ya, khususnya yang general product tadi, itu hanya 20%. 20% perangkat lunak yang benar-benar terpakai, yang benar-benar digunakan sampai saat ini dan digunakan lama, itu hanya 20% perangkat lunak. Sedih, 80%-nya kemana? Ada perangkat lunak itu yang dibuat asal-asalan, ya, yang dibuat asal, ya suka-suka saya bikin perangkat lunak yang seperti itu tadi, mengedeteksi orang demam, ya saya bikin berdasarkan saya sendiri, saya nggak nanya sama teorinya, saya nggak nanya sama pakarnya, kan saya pakarnya bukan saya bukan dokter, saya pakarnya bidang komputer, jadi saya nggak paham tentang komputer, tentang kedokteran, apa gejala-gejalanya, saya bikin aja saya sendiri, terus nanti dikasih ke dokter, pas dokter make perangkat lunak yang kita buat, ini apa? Harusnya kan kalau gejalanya seperti ini, gejalanya ini, dia termasuk flu. Kok hasil prediksi dari perangkat lunaknya enggak flu? Kan enggak sesuai. Karena apa? Karena saya membuatnya hanya sesuka hati. Ya, hanya sesuka hati saja. Sehingga ya nggak mau pakai kan dokter tadi. Nggak sesuai ini. Seharusnya prediksinya flu kok. Bener gejalanya ini, kalau gejalanya ini, harusnya flu. Ternyata enggak. Nah, itulah. Jadi ketika kita membuat software, kita harus yang pertama berdasarkan teori tadi. Banyak perangkat lunak yang udah selesai tapi tidak pernah digunakan. Karena apa? Ya asal-asalan mungkin. Ada juga beberapa perangkat lunak yang nanti kan pada saat rekayasa perangkat lunak kita ada beberapa tahap ya. Pada tahap awal kan kita akan tanya dulu sama customer. Ada dari sisi customer, ada sisi developer. Dari sisi customer kita tanya, kamu mau minta dibuatkan perangkat lunak apa sih? Nanti dijawab, saya minta dibuatkan perangkat lunak untuk sistem perpustakaan. Oke, sistem perpustakaan, paham? Udah, nggak nanya lagi. Udah bikin, terus nanti nggak nanya lagi nih, bikin, taunya jadi 1 bulan jadi ya, oke, selesai.
Loh, kok kayak gini? Saya nggak mau perpustakaan yang kayak gini. Saya mau perpustakaan misalnya sistemnya dibentuk web. Saya nggak mau desktop, saya nggak mau offline, tapi saya maunya online. Jadi masalah lagi kan? Atau dia minta dibuatkan per sistem perpustakaan. Oke, ini nanti kita akan ada penggalian informasi atau requirement. Tanya, perpustakaan yang bagaimana yang mau? Itu yang pakai ada webnya, bisa di website, nanti semua orang bisa lihat, terus eh, usernya bisa ngapain, bisa login, nanti bisa tambahin buku, bisa ubah bukunya, bisa hapus bukunya, terus bisa misalnya kalau ada berapa banyak buku yang sudah terpinjam, terus misalnya sisa buku yang belum terpinjam dan lain-lain. Terus nanti ada sistem denda gitu. Oke, udah kita buat. Terus balik lagi ke customer. Loh, dia bilang tadi, loh, saya nggak mau yang kayak gini. Saya maunya yang offline aja, nggak mau yang online. Padahal dia bilang tadi udah offline kan? Dia bilang awal tadi online kan? Kita ganti lagi ke offline. Kita ubah, kita bikin, kita ikutin apa kemauannya. Bikin. Terus kita balik lagi ke dia. Loh, kok gini? Saya nggak mau. Saya pengennya ada offline, ada online. Ribet nggak? Lama. Nggak selesai-selesai itu program. Ada kejadian yang seperti itu. Jadi program perangkat atau perangkat lunaknya nggak pernah jadi. Karena apa? Karena tidak ada apa ya batasan antara. Jadi nanti makanya tadi diperlukan yang namanya dokumentasi ya. Ada yang namanya dokumentasi. Jadi nanti antara pihak customer dan pihak developer itu akan ada dokumennya sendiri sehingga kedua belah pihak itu saling tahu bahwa persetujuan di awal versinya versi yang bagaimana, mau yang offline online. Terus misalnya perangkat lunak ini bisa apa? Itu tertulis, jangan hanya ngomong aja. Jadi kalau kalian sebagai apa namanya developer nanti, siapa tahu kalian menjadi developer perangkat lunak, jangan asal hanya dengar omongan aja, karena kita nggak ada bukti. Jadi semua perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak mulai dari awal sama kayak kalian buat TA atau skripsi ya. Dari awal kan ada proposal. Itu sudah jelas batasannya, batasan perangkat apa namanya? Skripsi kalian apa, latar belakangnya apa, waktunya berapa lama, itu harus sudah jelas dari awal. Misalnya kalau ada biayanya berapa, kemudian orang yang bisa akan mengerjakan berapa orang. Walaupun nanti akan ada perubahan-perubahan, oke lah nggak masalah. Tapi aturan awal harus diikuti. Makanya nanti ada kejadian perangkat lunak yang selalu berubah dan hasilnya nggak pernah selesai. Makanya dari 80%, dari 100% ini hanya 20 yang benar-benar jadi dan benar-benar dipakai orang. Sisanya yang seperti itu tadi. Karena tidak ada konsep di awal, hanya bikin suka hati, ya macam-macam. Itu adalah perangkat lunak. Jadi hati-hati ya. Mungkin kalau sebagai mahasiswa sekarang belum terlalu memikirkan, tapi ketika kalian sudah terjun langsung ke dunia kerja, apalagi ke dunia apa ya, sekarang kan banyak ini bikin software house. Nah, itu harus diperhatikan sekali ya. Nah, ini kita masuk ke dalam software application. Jadi ada beberapa software application yang ada. Jadi ada yang sistem software, ada yang aplikasi software, ada yang software scientific engineering software, ada yang embedded ya, ada yang product line, ada web apps, ada yang AI AI. Software system seperti compiler, editor, file management, utilities. Jadi kalau yang software system itu lebih kepada untuk aplikasi untuk menghasilkan aplikasi yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian belajar perangkat lunak, kalau misalnya mungkin di yang apa ya, basicnya TI ya, pasti tahu. Kalian harus bikin software pakai bahasa apa? Misalnya pakai bahasa Java, gunakan NetBeans atau gunakan Eclipse atau mau bikin apa namanya? Pakai PHP
ya bolehlah nanti gunakan software apa. Nah, itu namanya software system. Sistem software, sorry. Sebuah software untuk menghasilkan software yang lain. Dia berupa compiler biasanya. Ada juga berupa editor dan file management, ya. Kemudian ada application software. Jadi yang standalone program for specific needs. Jadi yang PPT ini sebenarnya application system, ya, contohnya. Engineering scientific, misalnya yang khusus untuk apa ya, lebih ke bidang-bidang tertentu gitu ya. Karakteristik by numbering crunching algorithm such as automotive, kemudian biologi, orbital dynamic, itu yang lebih ke dunia pengetahuan softwarenya. Misalnya mungkin kalau orang-orang fisika ya, ada software yang untuk, kalau saya dulu pernah pakai, rasanya pas kuliah, ada software untuk bukan pas kuliah sih, pas udah mau lulus sih, saya searching ada software yang untuk, misalnya kalau dulu kan kalau kalian kimia gitu, kalian campurin larutan ini terus meledak, itu kan kalau aslinya ya. Tapi kalau sekarang, dulu itu sudah ada, mungkin kalau sekarang sudah menjamur ya, pakai software ya, misalnya larutan ini dicampur larutan ini benar-benar meledak, tapi kitanya nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena meledaknya di laptop atau di komputer kita nggak meledak, tapi softwarenya aja yang pura-pura meledak gitu kan. Oh, jadi kita tahu kalau larutan ini campur larutan ini dia akan meledak gitu ya, atau larutan ini campur larutan ini jadi apa gitu. Kalau dulu kan kita manual ya, benar-benar jangan dicampur ya nanti meledak, karena meledak beneran. Kalau di software kan aman ya, kita campurin aja nggak apa-apa, softwarenya yang akan hancur. Bukan hancur sih, pura-pura meledak. Laptop kita aman, kitanya juga aman, nggak ada masalah. Nah, itu namanya scientific software. Ya, lebih ke dunia-dunia pengetahuan atau bidang-bidang pengetahuan. Ada yang namanya embedded. Nah, kalau embedded ini lebih sudah tertanam gitu, tertanam di dalam sebuah hardware. Misalnya keypad control of microwave oven. Nah, jadi kalau di microwave mungkin sudah ada keypad-keypadnya. Nah, itu adalah embedded. Kemudian digital function of dashboard display in car. Jadi ada apa ya, digital yang apa namanya, layar digital yang ada di dalam mobil gitu. Kemudian ada lagi yang seperti apa ya, saya lupa, yang otomatik itu, otomatik car, yang mobilnya jalan sendiri, terus nanti kita pantau aja, pokoknya hitung dari sini sampai sini, pokoknya saya taunya nyampe gitu ya. Nah, itu adalah yang embedded software. Kemudian product line ya, ada juga yang product line software. Focus on limited marketplace to address mass consumer market. Ini yang banyak nih, seperti word processing, graphic, database management ya, berfokus pada marketplace product line softwarenya. Jadi yang secara umum word processing. Web apps yang web yang contohnya web pakai apa namanya, halaman-halaman web gitu, web application. Ada AI, software use non-numeric algorithm, robotic expert system ya, misalnya pattern recognition, game playing dan lain-lain. Itu yang lebih berfokus kepada ini, sebenarnya kalau AI ini lebih berfokus kepada sistem kecerdasan buatan. Nah, istilah kecerdasan buatan ya, yang pakai robotik dan lain-lain. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Sebentar ya. Belum ada? Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi dengan software new categories. Jadi ada kategori baru dari software, open world computing. Jadi yang ada net source sama open source. Jadi ini yang paling sering, yang paling banyak nih free ya. Yang paling sekarang itu, yang paling booming itu ini, net source sama open source. Open world computing itu communication across vast network. Jadi dia lebih kepada distributed, komputer yang distributed untuk ke wireless, jaringan-jaringan wireless, itu open world.
Kemudian kalau NetSearch itu berbasis web computing engine ya. Kemudian kalau yang open source itu yang free sekarang, source code open gitu, yang free, free yang bisa dipakai. Ya, yang lagi banyak dipakai atau open source untuk apa namanya, yang bisa digunakan oleh semua orang lah istilahnya ya. Ada juga beberapa, ada data mining, grid computing, cognitive machine, dan software nanoteknologi. Masih banyak yang lain-lainnya. Contoh software yang yang kategori yang baru. Gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan itu terbagi, kalau kalian sekarang taunya open source gitu-gitu aja ya. Kemudian net source, kemudian open world. Sebenarnya ada open world computing itu yang lebih ke apa ya, networking di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam software engineering definition. Jadi apa sih software engineering? Software engineering adalah is the establish and use of sound engineering principle in order to obtain economically software that reliable and works efficient on real machine. Jadi bagaimana? Jadi perangkat lunak itu bukan hanya pengembangan perangkat lunak saja, tapi bagaimana cara kita membangun perangkat lunak itu sendiri. Bagaimana cara membangun perangkat lunak itu sendiri yang disesuaikan, yang efisien untuk real mesinnya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita apa ya, membangun perangkat lunak itu mulai dari awal sampai dengan ke maintain ke depannya. Application of semantic discipline quantified approach to development, operation, and maintenance. Jadi bagaimana pembuatan di awal, dioperasikan, dan dijaga ke depannya, di maintenance dari perangkat lunak. Ya, jadi makanya software perangkat lunak itu bukan hanya dari di pembuatan sama operasi aja sudah dibuat terus pakai gitu, enggak, tapi sampai ke maintenance, sehingga kita bisa menjamin perangkat lunak yang kita buat itu memiliki kualitas yang baik ya. Ini adalah software engineering, jadi perancangan perangkat lunak atau dari rekayasa perangkat lunaknya gitu. Oke. Apa sih importance-nya? Apa sih pentingnya perangkat lunak? Ini ya, sama. Untuk memproduce reliable and trustworthy system economically and quickly. Jadi ketika perangkat lunak itu dibuat bukan hanya sekedar sebentar aja, tapi kita mau perangkat lunaknya pengen lama kan, dan kalau bisa harganya atau cost yang dikeluarkan itu kecil dan cepat. Perangkat lunak yang bisa selesai dalam waktu yang cepat. Misalnya kalau Microsoft ini nih, kalau misalnya saya membuatnya sendiri, ya mungkin saya butuh waktu 6 bulan. Tapi kalau misalnya saya menggunakan rekayasa perangkat lunak, mulai dari pada saat tahap awal, misalnya pada saat tahap analisis, kemudian nanti dianalisis, kemudian desain, kemudian di coding, nanti di testing, kemudian di maintenance, itu waktunya bisa lebih cepat dan lebih murah ya, lebih cepat dan lebih murah nanti menghasilkan perangkat lunak yang seperti itu. Nah, ya, it's usually cheaper in long run, dan murah dan dipakai yang lama ya. To use software engineering method and technique for software system gitu. Nah, itu tadi perangkat lunak itu karena bukan hanya sekali pakai dan bukan hanya sebentar, tapi mulai dari awal bagaimana cara merancang, bagaimana mendesainnya, kemudian bagaimana cara mulai dari merancang awal ya, kemudian kita analisis, kita desain, kita bentuk, kemudian setelah kita bentuk kita coding atau kita buat kode-kodenya, setelah itu kita tes, kita coba
itu terakhir baru kita maintenance, itu adalah tahapan perangkat lunak. Nah, dengan menggunakan tahapan perangkat lunak ini, hasilnya bagaimana? Hasilnya kita akan menghasilkan perangkat lunak yang mudah-mudahan bisa kayak Microsoft Word ini, Microsoft Office ini, yang bisa bertahan lama dan dengan waktu yang cepat, pengerjaannya cepat dan biayanya kecil, seperti itu. Itulah kepentingan dari kenapa harus menggunakan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin apa sih perangkat lunak itu, kemudian atribut untuk good software ya. Nah, good software should deliver the required functionality and performance to user and should be maintained, dependable and usable. Jadi apa sih atribut dari perangkat lunak yang baik? Nah, yaitu adalah yang sesuai dengan fungsinya, ya, sesuai dengan fungsi, yang bisa di maintain atau yang bisa diubah dan ya yang bisa digunakan terus, ya, yang bisa digunakan terus oleh orang. What is software engineering? What is difference between software engineering and computer science? Ya, ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Oke, saya lanjut. Essential attribute to good software. Nah, atribut untuk software yang baik adalah maintain, dependable, security, efficient, dan acceptable. Software maintain ya, yang bisa ketika orang minta perubahan, kita bisa merubahnya tanpa kesulitan. Kemudian dependability dan security. Ya. Dia aman. Aman dari segala serangan. Jadi perangkat lunak bukan hanya mengerjakan perangkat lunak, tapi juga kita bagaimana sih ya, bagaimana sih sekuritasnya. Kita harus pikirkan sampai ke sana. Kemudian efisien. Ya, efisien dalam ini efisien dalam memori, prosesor dan lain-lain. Dalam penggunaan memori, prosesor dan lain-lain. Dan acceptable dan bisa dipakai oleh orang lain gitu. Bukan hanya kita aja yang pakai, bisa digunakan dipakai oleh orang lain. Jadi bisa di-maintain ya, bisa diperbaiki atau diupdate. Kemudian bagaimana sekuritasnya dan bisa efisien ya, efisien dari segi memori, prosesor, kemudian dan bisa dipakai oleh semua orang atau semua kalangan. Ini adalah atribut untuk good software. Kemudian, nah ini layer teknologi. Jadi untuk pembuatan perangkat lunak bukan hanya dari segi apa ya, bukan hanya dari segi kodenya aja yang saya bilang kemarin ya. Tadi ya, ada yang toolsnya, bagaimana alatnya, kemudian bagaimana metodenya. Metodenya apa saja yang bisa kita pakai? Prosesnya, bagaimana proses model dan kualitas. Jadi lebih berfokus kepada kualitas. Jadi proses, ya. Tools, automated or semi-automated support the process and method. Ya, jadi memprovide automatic yang alat-alatnya itu misalkan terserah nanti mau alatnya yang bagaimana, itu alat yang mau kita pakai. Alatnya bukan hanya dari segi hardware ya, tapi alatnya itu bisa juga dari misalnya dari apa, kita mau ke sistem lain, itu termasuk alat juga. Jadi bukan hanya, kalau saya ngomongin alat ya, bukan hanya hardware-nya. Misalnya kalau kalian mikirnya printer gitu ya, enggak. Tapi alatnya itu alat bantu untuk membuat program tersebut atau membuat software tersebut. Misalnya menggunakan apa namanya, software NetBeans tipe berapa gitu. Itu adalah alat. Metode ya. Provide technical, how to build software. Ya. Bagaimana membangun dari software itu sendiri. Termasuk ke dalam ilmu communication, requirement analysis yang saya bilang tadi ya. Nanti ada tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis, desain atau model, construction, ya, testing dan support. Ini adalah metodenya, metode yang kita pakai untuk mengembangkan perangkat lunak. Dan proses itu termasuk di dalamnya bagaimana milestone, bagaimana kualitas, menjamin kualitasnya, kita jamin juga
apa namanya perubahannya, kita jamin juga bagaimana datanya, itu adalah proses. Dan yang berfokus kita intinya berfokus pada kualitas. Karena setelah pengembangan perangkat lunak ini, perangkat lunak itu kalau kalian mungkin belum tahu, perangkat lunak itu nanti ada kualitasnya. Ada satu yang memang khusus untuk pengecekan kualitas software, ada apa ya, SQA, software quality assurance. Jadi dia yang akan mentes perangkat lunak kita itu kualitasnya baik atau enggak. Nah itu adalah software SQA, software quality assurance. Jadi kalau perangkat lunak kita udah jadi, nanti kan kalau kalian apa ya, Microsoft Office, bukan Microsoft Office, Microsoft Windows ya, Windows itu kan ada sertifikat. Nah, sertifikat itu dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh SQA itu, Software Quality Assurance. Mereka yang akan ngecek perangkat lunak itu baik atau enggak. Ya, sama kayak kalau apa ya, kalau di mobil itu mungkin ratingnya berapa, nah itu kayak gitu. Kurang lebih. Ada layer-layernya. Nah, ini software proses ya, sama yang seperti saya bilang tadi, is collection of aktivitas, action, dan task. Jadi not rigid perception. Jadi bagaimana kita apa ya, action yang kita lakukan untuk membuat orang puas dengan software yang kita hasilkan gitu. Software proses ya, bagaimana proses yang kita kerjakan agar menghasilkan program atau software atau perangkat lunak yang bisa digunakan dan disukai oleh orang lain. Itu adalah software proses. Nih ya. 5 activities of generic. Nah, ini yang saya balik lagi nih. Generic 5 activity dari generic process framework. Jadi urutan dari pengerjaan perangkat lunak ya. Ada yang pertama, ada komunikasi, planning, model, construction, dan deployment. Yang pertama, itu yang saya bilang tadi, misalnya pada awal pengembangan perangkat lunak, kita akan mengkomunikasikan dengan customer. Kita komunikasi. Misalnya, anggap aja saya sebagai customer, kalian sebagai developer. Saya tolong buatkan, ya di awal, tolong buatkan saya sebuah pena. Saya hanya ngomong gitu, tolong buatkan saya pena. Tapi hati-hati. Oke, kalian paham, saya minta dibuatkan pena. Tapi kalian harus ingat, pena yang bagaimana yang saya pengen. Pena yang gimana sih yang saya pengen? Apakah pena yang kayak pena pilot, atau pena yang kayak masa kini yang pena ada glitternya, kalau ditulis pakai glitter, ataukah pena kayak anak-anak yang di atasnya ada gambar gitu ya, atau ada bentuk-bentuk apa gitu, ataukah pena untuk apa sih, kayak pejabat, bukan pejabat sih, apa, pengusaha yang pakai ya berbentuk emas gitu ya, ujungnya keluar tinta yang kayak gitu untuk tanda tangan yang tulisan bagus-bagus itu. Pena yang apa yang saya pengen? Nah, itulah yang dinamakan komunikasi. Ketika saya bilang, saya minta dibuatkan pena, kalian harus tanya, Ibu pengen pena yang gimana, Bu? Bentuknya yang mana? Yang mirip pena apa? Saya bilang, oh saya pengen pena yang kayak pilot. Oke, kalian sudah pikir pena pilot. Tapi menjadi pertanyaan lagi kan, warna apa? Pilot yang warna apa? Merah, biru, hitam ya biasanya. Merah, biru, hitam. Yang mana? Saya bilang, oke, saya pengen yang mana, kayak mana merah. Tapi saya ada perubahan sedikit. Saya pengennya yang tintanya misalkan kan yang pilot itu ujungnya keluarnya 0,5 mili, saya maunya yang 0,6. Oh oke, kalian sudah bisa terbayang. Ketika saya bilang sudah pengen pena yang kayak pena pilot, kemudian apa namanya, warna merah, kemudian tintanya keluarnya 0,6 mili, kemudian
Tapi mungkin pena pilot juga ada beberapa macam ya, kalau nggak salah. Ada yang tutupnya, yang badannya itu tutupnya bening. Ada yang tutupnya kalau merah-merah juga gitu. Nah itu ya tanya yang mana. Mau bentuk desainnya gimana luarnya? Apakah yang bening ataupun yang apa namanya yang polos atau yang bagaimana? Nah, itu terjadi komunikasi. Jadi harus aktif. Kalian jangan cuman, makanya kebanyakan tadi yang saya bilang bahwa ada banyak perangkat lunak yang nggak selesai, yang nggak pernah selesai karena itu tadi komunikasi. Yang kurang pertama kan saya minta buat pena, ya udah kalian buat pena, tapi nggak tahu pena yang bagaimana. Ya, itu komunikasi. Penggalian informasi. Gathering requirements. Jadi ada requirements nanti. Planning, create a maps. Jadi sudah tahu nih, sudah tahu mau bikin pena yang kayak gini, oke. Kalian harus membuat peta. Bagaimana kerjanya? Kerjanya mau bagaimana? Kalian mau bikin pena itu mulai dari apa dulu? Bagaimana resikonya? Resourcesnya bagaimana? Work produknya bagaimana? Schedule-nya bagaimana? Ini adalah masuk planning. Baru bikin kayak proposal istilahnya. Kemudian baru di model, baru kalian gambar. Sudah tahu resikonya segala macam. Kalau kalian gambar, what is look like architectural? Bagaimana arsitekturnya? Ya, sudah digambar. Oh, kira-kira bisa kalian tanya lagi ke customer, Bu, bener nggak Bu, pena yang Ibu pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sudah saya gambarkan sehingga bisa kelihatan jelas. Kayak miniatur misalnya. Miniatur di arsitektur kan ada miniatur ya. Nah, bener gak kayak gini? Bentuknya kayak gini, warnanya gini. Oh iya, bener. Baru nanti kalian coding. Sudah di coding dan dicoba. Dites, pena itu keluar nggak tintanya, dipegang nyaman nggak gitu. Nanti kalau misalnya bisa juga deployment. Nanti di derivable. Ya, verified to customer. Baru dikasih, nah ini Ibu pena yang Ibu pengen. Ya, untuk dievaluasi. Nanti, loh kok ini menurut saya kalau saya kurang nyaman, ini ditambahin ini, nanti kalian akan perbaikin kembali. Nah, ini adalah 5 activity untuk secara umum ya, proses frameworknya. Ini secara umum. Nanti untuk pengembangan perangkat lunak ada yang macam-macam, ada beberapa ini nanti cara paradigma ya, paradigmanya banyak. Tapi secara umumnya seperti ini. Nah, umbrella activity. Jadi apa namanya? Aktivitas yang harus diingat ya ketika pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada software project tracking and control. Bagaimana mengetrack dan mengontrol dari perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Kemudian risk management ya. Nah, ini saya bilang software quality assurance ya. Risk management bagaimana memprediksi resiko yang akan terjadi, bagaimana kualitasnya, technical review-nya, ya, measurement pengukurannya, kemudian configuration management, bagaimana efek dari proses software proses, reusability management harus bisa digunakan ulang, kemudian work product preparation dan production. Jadi work produknya bagaimana? Seperti itu. Jadi banyak sekali yang apa ya, yang bisa, yang harus difikirkan ketika membuat perangkat lunak. Tapi nanti di dalam pengembangan perangkat lunak itu sudah dipayungi semua, sudah diadaptasi sehingga lebih mudah ya. Nah, adapting to proses model. Jadi untuk proses model itu ada yang agile, ada yang adaptif, ada dua macam. Jadi bagi proses adaptif for one project might be significant different than a process adapted from another project. Jadi mungkin aja berbeda ya, berbeda antara perangkat lunak yang ini dan perangkat lunak yang ini mungkin aja berbeda. Tapi overall flow of activity, action, and task and interdependencies among them. Jadi keseluruhan dari apa ya, aktivitasnya. Kemudian identify and requirement, mannernya,
manner project trackingnya dan kontrol itu ya, bagaimana kita mengadaptasi proses modelnya itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, nah ini perspektif dan agile ya. Perspektif proses model stress detail definition, identification dan application of process activity and tasks. Ya, intent is to improve system quality, make project more manageable, make deliver dates and cost more predictable, and guide teams of software engineers as they perform the work required to build a system. Jadi perspektif proses itu bagaimana kita bisa memprediksi, ya memprediksi lagi-lagi memprediksi berapa biayanya, memprediksi berapa lama, berapa banyak orang yang akan mengerjakan, memprediksi berapa resikonya, dan juga memprediksi jadwalnya dan lain-lain seperti itu. Dan agile process model, ya, emphasis project agility to of principle that lead a more informal approach, ya. Jadi yang ada beberapa, nanti ada agile process model yang bisa untuk yang tidak tercover gitu, akan dicek juga. Map application and engineering. Ya, esensi of practice. Ini sebenarnya kayak perangkat itu ada sebuah practice ya. How to practice of software engineering fit in process activity mentioned above. Yang di atas tadi, communication, planning, model, construction, and deployment. Jadi ada George Ployla juga menyebutkan bahwa esensi dari problem solving harus mengerti masalah, bagaimana cara merancang, ya, bagaimana merancang atau menyelesaikan masalah tersebut, dan examine the result, hasilnya bagaimana. Sebenarnya sama aja nih. Perhatikan ya, communication, ya, kemudian sama planning ini termasuk modeling, kemudian di construction ya, code generation itu adalah construction, dan testing and quality assurance. Jadi itu masuk dalam deployment. Sebenarnya sama aja. Bagaimana problem solvingnya. Nah, understand the problem ya. Jadi kalian harus tahu masalahnya. Yang saya bilang tadi, kalian mau membuat software perangkat lunak untuk mendeteksi orang flu, sakit flu. Masalahnya apa? Who has a stake in solution into the problem? Siapa stakeholdernya? What are the unknowns? Bagaimana fungsinya? Bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bagaimana masalah itu bisa dipecah-pecah menjadi masalah yang masalah yang besar kita perkecil. Oh, ini menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Dan merepresentasi graphical, can analysis more model be created. Jadi nanti setelah kita gali informasi, kita dapat pemecahan masalah yang lebih kecil, kita bisa buat dalam berbentuk model sehingga nanti ketika orang mendesain dia menjadi lebih gampang. Seperti itu. Jadi intinya adalah understand the problem. Bagaimana mengerti dari masalahnya itu sendiri. Oke, plan the solution. Bagaimana merancang solusinya. Apakah sudah ada sebelumnya? Jadi kita bisa software itu dirancang berdasarkan yang sebelumnya. Misalnya yang sebelumnya sudah ada. Oke, kita bisa lihat yang sama, yang mirip. Oh, mungkin punya orang itu seperti ini, saya maunya jadi seperti ini, diubah sedikit boleh. Kemudian has similar problem, has problem been solved. Ya, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya yang mirip ya. Can sub problem be defined? Ya, if so, are solution readily ya apparented for the sub problem. Jadi bisa nggak kita kecilkan dulu masalahnya. Dan juga bagaimana manner to effective implementation. Bagaimana apa ya, coding atau anggap aja ya desain yang mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana merancang solusinya, harus dirancang. Carry out the plan ya, kita dari rancangan tadi kita wujudkan. That's the solution confirm
the plans. In component part, the solution probably correct. Apakah masalah yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita rancang tadi bisa terwujud dengan benar gitu. Ini adalah carry out the plan. Ya. Kemudian examine the result. Jadi bagaimana sih hasilnya? To test each komponen ya, kita tes, kemudian bagaimana fungsinya, apakah semuanya bekerja berjalan dengan baik atau selesai dengan baik atau tidak. Nah, ini ada dari Hooker, General Principle for Software Engineering Practice. Establish mind solid ya. The reason ada beberapa nih, ada beberapa mindset untuk software engineering ya, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan sebuah perangkat lunak. The reason is all access. Keep it simple, stupid, as simple as possible. Harus dibuat semudah, sekecil mungkin, semudah mungkin gitu berdasarkan. Jangan sudah ribet ditambah ribet ya. Maintain the vision. What you produce, other will consume. Apa yang kamu hasilkan, orang harus mau memakai. Bagaimana cara kita membuat sebuah produk yang bisa dipakai oleh orang. Be open the future. Jadi orang bisa pakai. Plan ahead for use. Reuse bisa dipakai kembali. Think. Place clear, complete, true before action produce better result. Jadi harus bisa menghasilkan sesuatu produk yang terbaik. Tuh, ya. Software math ya. Ada effect manager customer ini ya. Believe about software and process that is used to build it. Jadi kalian harus memikirkan bukan hanya yang mulus-mulusnya saja, tapi apanya ya di belakangnya itu, bad decisionnya apa, kalau misalnya seperti ini kita harus ngapain, kalau keluarannya seperti ini apa yang harus kita lakukan. Jadi intinya adalah kalian harus berpikir bukan hanya secara lurus tapi dari semua sisi. Kalau misalkan anggap aja software kalkulator, kalian masukin kalkulator, oke, kalau amannya orang pasti masukin angka kan, tapi kalau tidak, yang agak nyeleneh dikit, masukin huruf gimana? Masukin huruf, masukin simbol, keluar nggak hasilnya? Nah itu yang harus difikirkan. Ya, contohnya, once we write the program, we get it work, do our job is done. Nah, tapi realitanya adalah ketika kita membuat kode, oke, kita bisa mengerjakan kalau kita tahu bahwa kalau masukin username sama password pasti masukin username-nya apa kan? Tapi kalau orang masukin username yang salah, apa yang harus terjadi? Apa yang akan dihasilkan? Gitu. Until I get the program running, I have no way to assessing its quality. Sebelum programnya bekerja dengan baik, maka kita belum tahu kualitasnya bagaimana. Ya. Technical review are quality filter. Jadi untuk quality ini adalah memikirkan software, ada yang apa namanya, software assurance-nya sendiri. Software engineering will make us create voluminous and unnecessary documented. Jadi it's not about creating document. Jadi bukan hanya membuat dokumen aja, tapi harus menghasilkan produk yang berkualitas. Many people recognize the fallacy of the myth. Ya, people recognize poor management and technical practice will realize the dedicated of better approach. Jadi bagaimana cara pengembangan? Jadi bukan hanya sekedar bikin program selesai gitu, enggak ya? Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Baik, kalau belum ada mungkin ya belum terlalu terbayang ya sama pengembangan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak, karena memang enaknya kita langsung nanti ini perangkat lunak itu harus ngapain ya dari awal. Nah itu. Tapi ini adalah sekadar apa ya, introduction lah di awal.
Mungkin nanti saya nggak tahu, nanti akan saya coba koordinasikan lagi sama Pak Juliannya, apakah nanti kita coba ya, istilahnya coba-coba bikin produk, kalian akan menggali kebutuhan, misalnya saya minta kalian buat software apa, terus nanti kalian gali, oh ini requirement-nya seperti ini, sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar. Kalian juga belajar bagaimana menggali informasi, mungkin nanti bisa disesuaikan sama kasus yang mau kalian buat, sesuai dengan jurusannya masing-masing gitu ya. Jadi saya mau membuat software yang seperti ini, tapi bagaimana, apa yang saya butuhkan untuk menghasilkan software yang kalian inginkan gitu. Oke? Ada pertanyaan belum? Mungkin kalau misalnya baik, kalau belum ada pertanyaan, nanti akan saya siapkan juga forum ya di e-learning-nya, bisa kalian kalau tiba-tiba ada pertanyaan boleh kita diskusikan di sana. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin ya. Ya, Bu.